Bung Pigai ini juga adalah bukan cuma seorang aktivis HAM, tapi juga aktivis politik. Jadi yang berhak melaporkan itu Jokowi dan Ganjar Pranowo, tapi bukan rasismenya, tuduhannya. Sehingga pernyataan-pernyataan beliau tentunya multi interpretasi. Saya ini orang pembela kemanusiaan. Lebih baik saya tinggalkan uang, jabatan, dan kekuasaan. Di pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Bung Pigai soal persoalan-persoalan yang masih ada di Papua, itu saya dukung. Jadi kalau Ibu Yeni ngomong ya saya nggak bisa saya lawan, saya karena Gus Durian asli. Nggak ada bantahan ya Bang Pigai? Nggak bisa saya lawan. Bahwa Gus Dur ketika menjadi presiden itu beliau berusaha keras untuk merajut hubungan emosional ya dengan masyarakat Papua. Dibanding dengan semua presiden-presiden yang ada sebelum Pak Jokowi, saya kira apa yang sudah dituntaskan beliau di Papua itu bukan omong kosong. Tanggal 1 Januari Gus Dur ke Papua. Makanya Gus Dur itu sama dengan Pak Jokowi sekarang, berada di hati orang Papua. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi itu. Gus Dur dan Jokowi ini sama. Masyarakat Papua mencintai itu. Kan Pak Ganjar, Anda kan nanti berpotensi jadi pemimpin nasional. Jangan ikuti gaya Jokowi karena mereka memiliki chemistry yang sama dan berasal dari provinsi yang sama. Kalau dalam hal ini dikatakan bahwa Bung Pigai mewakili Papua, jelas tidak betul. Dan membuat kesalahan yang bisa berakibat berdampak pada masyarakat Papua sendiri. Kalau kita mau berbicara tentang duga, yang sekarang kejadian ya, kemarin Pilpres itu 100% orang duga pilih Jokowi. Itu 100%. Yang beliau lakukan kan mengembalikan harkat martabat dari masyarakat Papua. Sehingga merasa diperlakukan setara sama seperti dengan warga negara Indonesia lainnya. Nah, mereka semua sama sekali tidak mendukung apa yang dikatakan oleh Bung Pigai. Dan akhirnya warga Papua memang merasa ada kedekatan emosional dengan Gus Dur. Dari proses-proses itu Gus Dur datang, dia mengembalikan nama Irian menjadi Papua sebagai jati diri dengan bendera kultur. Kita ingin mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu sayang pada warga Papua. Yaitu Bintang Kejora, kemudian lagu Hai Tanahku Papua adalah nyanyian di dalam seruling emas. Seperti kita sama-sama tahu, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi warga Papua. Kita bangga berada di tanah Papua. Rakyat Papua hanya mengenal 3 pemimpin. Pertama Bung Karno, kedua Gus Dur, ketiga Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Kicauan Natalius Pigai soal Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo berbuntut panjang. Akhir-akhir ini, polemik cuitan Natalius Pigai makin melebar, bahkan sudah menyeret berbagai elemen politik. Teranyar, ada sosok Yeni Wahid putri dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang turut bersuara mengenai cuitan Pigai. Pernyataan Yeni Wahid kali ini sangat menohok hingga membuat Pigai terdiam dan ciut nyali. Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid berharap publik bisa jernih dalam memandang tulisan ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Twitter belum lama ini. Adapun Natalius Pigai dalam tulisannya di Twitter meminta rakyat tidak percaya orang Jawa Tengah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Yeni, ucapan Pigai sebaiknya dimaknai secara dalam, terlebih lagi pria kelahiran Papua itu menuliskan tentang ketidakadilan di bumi Cendrawasih. Sebab kata dia, masih ada banyak masalah soal keadilan dan kesejahteraan terjadi di Papua, hal itu yang seharusnya perlu ditingkatkan. Itu yang harus kita dengar sebagai bangsa, kata Yeni dalam keterangan resmi yang disiarkan akun YouTube salah satu media nasional seperti dilihat Kamis 7 Oktober. Pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Bung Pigai soal persoalan-persoalan yang masih ada di Papua, itu saya dukung. Jadi kalau Ibu Yeni ngomong ya saya nggak bisa saya lawan, saya karena Gus Durian asli. Nggak ada bantahan ya Bang Pigai? Nggak bisa saya lawan. Bahwa Gus Dur ketika menjadi presiden itu beliau berusaha keras untuk merajut hubungan emosional ya dengan masyarakat Papua.
dibanding dengan semua presiden-presiden yang ada sebelum Pak Jokowi. Saya kira apa yang sudah dituntaskan beliau di Papua itu bukan omong kosong. Tanggal 1 Januari Gus Dur ke Papua. Makanya Gus Dur itu sama dengan Pak Jokowi sekarang, berada di hati orang Papua. Wanita bernama asli Zanuba Arifah Hafsoh itu menyadari tulisan Pigai di Twitter bukan sekedar persoalan HAM tetapi kental unsur politisnya. Namun Yeni mengingatkan Pigai bukan hanya aktivis HAM melainkan juga seorang pejuang politik yang punya tujuan-tujuan politis. Oleh karena itu mantan reporter itu menilai perlu kecermatan dalam memahami yang disampaikan Pigai ke khalayak banyak. Natalius Pigai dinilai telah melakukan aksi rasisme setelah mengatakan untuk tidak percaya kepada orang Jawa Tengah. Bahkan putri presiden keempat Gus Dur Yeni Wahid turut buka suara soal kasus rasisme yang menyeret Natalius Pigai. Yeni Wahid menilai jika cuitan milik Natalius Pigai tidak hanya berdasarkan kemanusiaan, tetapi ada unsur politik di dalamnya. Namun saat ditanya tujuan politik dari Natalius Pigai itu apa, Yeni Wahid mengaku tidak tahu dan mengatakan hanya sang aktivis HAM yang mengetahuinya. Karena pengamat hanya bisa menilai dari sosok beliau dan rekam jejak beliau pernah jadi penggiat HAM tapi juga aktivis politik, tuturnya. Sehingga, cuitannya akan dinilai memiliki unsur politik. Tak bisa dipungkiri Yeni Wahid juga mengatakan jika Natalius Pigai mungkin emosi. Walaupun beliau emosi karena beliau aktivis politik, makanya akan dimaknai politik juga, ucapnya. Maka dari itu, Yeni Wahid mengingatkan sebagai seorang politikus harus berhati-hati dalam mengungkapkan emosi atau perkataan dalam sebuah jejaring sosial. Hari ini cuma satu pemimpin di Republik ini yang bisa membuat rakyat Papua tersenyum dan mengeluarkan air mata yang dulunya duka menjadi sukacita. Hanya di era Jokowi. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali kita bisa ketemu. Selama ini cuma nonton. Jadi Pigai mau ngomong apapun, masyarakat Papua itu sangat cerdas. Tidak seperti dia. Saya ini orang pembela kemanusiaan. Lebih baik saya tinggalkan uang, jabatan, dan kekuasaan. Maka saya bilang, mendingan akui aja, hadapi sebagai laki-laki. Jangan sampai nanti. Udah terbukti kok. Jokowi ngerampok gak? Jokowi ngebunuh gak di Papua? Presiden. Presiden. Jokowi ngebunuh atau ngerampok? No, presiden. Nah, bos gak boleh gitu. Ya, Anda itu takut begini. dengan Soeharto. Begini. Anda takut dengan Cendana. Begini. Anda takut dengan mereka semua yang ngerampok. Begini. Dalam konteks Anda tuduh itu baik. Begini. Anda penakut. Mendengar tudingan dari Yeni Wahid, Natalius Pigai langsung buka suara menjawab dengan bantahan. Natalius Pigai tegas mengatakan ia masih menjadi seorang aktivis HAM dan bukan aktivis politik. Dalam kesempatan yang sama, bahkan ia menceritakan awal mula kedatangan ke Jakarta dari pelosok Papua. Aku tahun 99 ada di daerah pedalaman Papua yang suruh ke Jakarta itu Bapak Mbak Yeni, almarhum Gus Dur, tuturnya. Secara terang-terangan Natalius Pigai mengakui tak bisa melawan perkataan Yeni Wahid, bukan karena perkataannya benar tetapi jasa dari ayahnya lah yang membuat ia enggan melawan. Jadi kalau Bu Yeni yang ngomong nggak bisa saya lawan, tutur Natalius Pigai dikutip dari YouTube TV One News. Meski begitu, Natalius Pigai dengan lantang mengatakan jika ia seorang aktivis HAM bukan aktivis politik seperti yang dikatakan oleh Yeni Wahid. Natalius Pigai juga menyadari apa yang diucapkannya mengenai keadilan pasti akan diseret ke ranah publik. Mbak Yeni, saya aktivis kemanusiaan, kadang-kadang kita bicara soal keadilan itu dimaknai dengan politik, ujarnya lagi. Bahkan Natalius Pigai dengan terbuka mengatakan akan menjadi aktivis politik jika kelak Yeni Wahid mau mencalonkan diri sebagai presiden. Hal itu akan dilakukan karena jasa Gus Dur yang telah membawanya menjadi staf khusus menteri saat usianya masih belia. Aku jadi aktivis politik kalau Mbak Yeni jadi calon presiden, karena aku dibawa almarhum Gus Dur menjadi staf khusus menteri di usia paling belia, kata Natalius Pigai. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.